Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Kali ini kita akan membahas soal-soal tryout 1 seri belajar mandiri calon guru ASN P3K untuk mapel matematika. Di dalam video ini kita akan coba membahas soal di program guru belajar di SIM PKB ya. Apabila nanti ada masukan, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Karena kita diskusi bersama di sini. Soal nomor 1, apabila pola tersebut dilanjutkan, tentukan banyaknya segitiga hitam atau gelap pada gambar ke n+1. Oke, segitiganya ini yang hitam ada 1, yang ini ada 3, ini ada 9, yang ini ada 27. Kalau kita perhatikan barisannya, ini membentuk barisan geometri ya. Membentuk barisan geometri dengan R atau rasionya berarti 3 karena 3/1 atau 9/3 maka R nya 3. Untuk rumus suku ke N dari barisan geometri adalah A kali R pangkat N-1. Oke ya. A adalah bilangan awal atau bilangan pertamanya, R nya rasio, N adalah suku ke N karena yang ditanyakan adalah gambar pada ini ya, ke n+1, berarti yang ditanya adalah UN+1. Kalau UN+1 berarti rumusnya menjadi A kali R, N-nya diganti n+1 min 1 ya. Jadinya A kali R pangkat N seperti ini. A-nya adalah 1, R-nya adalah 3 pangkat N. Maka hasilnya 3 pangkat N. Jawabannya yang E. Ke soal nomor 2, kontraposisi dari pernyataan berikut. Jika X bilangan bulat, maka X kuadrat plus 2X lebih dari 11 adalah titik-titik. Oke, ini sebagai P, ini sebagai Hi ya. Jadi jika P maka Hi. Untuk kontraposisi sendiri, rumusnya adalah negasi Hi maka negasi P. Maka negasi Hi-nya adalah X kuadrat plus 2X kurang dari 11 ya. Negasi P-nya adalah X bukan bilangan bulat. Jadi jawabannya adalah jika X kuadrat plus 2X kurang dari 11 maka X bukan bilangan bulat. Yang tepat adalah yang A. Soal nomor 3, perhatikan soal di bawah ini. Berikan contoh kegiatan yang bisa dilakukan peserta didik dalam mewujudkan sikap bela negara. Contoh soal tersebut berada pada level kognitif. Level kognitif ini kan macam-macam ya. Yang paling mendasar adalah pengetahuan atau pemahaman atau knowledge. Nah, sementara contoh di atas ini diminta memberikan contoh berarti masih pada aspek knowledge atau pengetahuan atau pemahaman ya. Kemungkinan besar jawabannya yang A. Tapi jika ada masukan, monggo dikomentari di kolom komentar di bawah. Soal nomor 4. Limit dari sin X min 2, limit dari sin X min 2 dibagi dengan X kuadrat min 3X plus 2, ini kita faktorkan langsung ya. Jadi faktornya untuk yang bawah adalah ini X, min 2, min 1. X-nya mendekati tak hingga ya. Jadi limit kita pisahkan sin X min 2 per X min 2 ya. Nanti sendiri dibagi dengan X min 2, ini kita sendirikan X mendekati tak hingga kali limit berarti 1 per yang bawah X min 1 ya. Tinggal yang ini X nya juga mendekati tak hingga. Nah, dengan sifat limit ya, sin X min 2 per X min 2 bisa kita ubah menjadi sin Y per Y ya, dimana Y nya mendekati 0. Oke ya. Kemudian limit 1 per X nya kita ganti tak hingga, berarti 1 per tak hingga ya. Ini rumusnya adalah 1 dengan sifat limit. 1 per tak hingga itu 0, jadinya 1 kali 0 hasilnya adalah 0. Jawabannya yang D. Ke soal nomor 5. Gina termasuk anak yang cepat belajar. Prestasi belajarnya hampir pada semua bidang studi di atas KKM.
Namun Gina sering mendapat nilai di bawah KKM pada bidang studi menggambar, keterampilan dan materi pelajaran menulis. Berdasarkan identifikasi faktor penyebab, kesulitan belajar Gina diduga disebabkan oleh dia sulitnya kan pada menggambar, keterampilan menulis ya. Jadi lebih ke motoriknya. Jadi kemungkinan besar jawabannya adalah kemampuan motorik halus yang belum berkembang dengan baik. Soal nomor 6, ketika guru A melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media seperti memutar video pembelajaran, CD audio, dan atau menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena mempertimbangkan ini jelas ya minat peserta didik, tentunya dengan berbagai metode akan semakin menambah minat. Oke, ini soal yang tadi juga. Soal nomor 7, dari 7 tangkai bunga yang berbeda-beda warnanya akan dibentuk rangkaian bunga yang terdiri dari 3 warna. Banyak cara menyusun rangkaian bunga tersebut ya. Karena ini kan rangkaian bunga yang terdiri dari 3 warna, berarti kalau kita perhatikan ini masuknya permutasi apa kombinasi ya. Karena dalam satu rangkaian itu tidak memperhatikan urutan ya, berarti yang tepat bukan permutasi tapi kombinasi. Jadi kombinasi dari 7 diambil 3, maka hasilnya adalah 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial seperti ini. Maka hasilnya 7, 6, 5, 4 faktorial dibagi 4 faktorial kali 3 faktorial 3, 2, 1 ya. Sehingga 4 faktorial dicoret, 3, 2, 1 ini kan 6. Jadi hasilnya adalah 35. Oke, jawabannya yang D. Kemudian ke soal nomor 8, target kompetensi dasar, menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks lisan, teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan adalah titik-titik. Kalau kita perhatikan opsinya, yang A ini kan melalui eksplorasi lingkungan, yang C ini visual, D teks tulis, dan E teks lisan. Sementara ini kan bisa pilih salah satu ya. Jadi yang paling tepat kemungkinan adalah memisahkan kosakata tentang benda-benda di lingkungan sekitar peserta didik, yang B. Oke, ke soal nomor 9. Volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan E kuadrat plus 1 dan Y sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Oke, kita buat ilustrasinya dulu. Untuk kurva Y sama dengan E kuadrat plus 1, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 1, kalau X-nya 1 berarti Y-nya 2, kalau X-nya 2 berarti Y-nya 5. Kalau X-nya min 1 berarti 2, kalau X-nya min 2 berarti 5, dan seterusnya. Maka kurvanya kurang lebih bentuk seperti ini. Dan dibatasi Y sama dengan 3, berarti kalau ini 1, ini 2, ini 3. Kemungkinan ilustrasinya seperti ini juga. Maka daerahnya yang ini, yang akan diputar, dan kita cari volumenya. Oke, untuk mencari volume, kita temukan batasnya dulu. Ini adalah 1 ya, ini adalah 3. Oke, jadi volume yang diputar terhadap sumbu Y tentunya ini rumusnya adalah Pi ya. Ini A, ini B, ini E kuadrat dY ya. Oke. Nah, kita cari E kuadratnya dulu. Di sini kan kurva yang dipakai adalah yang ini, yaitu kurva Y sama dengan E kuadrat plus 1. Berarti E kuadratnya ini adalah Y min 1 seperti ini. Nah, sehingga untuk rumusnya menjadi Pi batas atasnya adalah 3, batas bawahnya 1, E kuadratnya diganti Y min 1 dY ya, seperti ini. Saya hitung di kiri atas, jadi Pi dalam kurung integral dari Y min 1 berarti kan setengah Y kuadrat
min Y. Oke ya, batas atasnya 3, batas bawahnya 1. Kalau dimasukkan 3, jadinya kan berarti 9/2 ya. Berarti 9/2 dikurangi 3 dikurangi dengan, kalau dimasukkan 1 berarti kan setengah ya, min 1 seperti ini. Nah, nanti dikali pi. Oke, jadinya 9/2 dikurangi setengah jadinya kan 8/2 atau 4 ya. Berarti 4. Kemudian min 3 min 1 jadinya min 2. Maka hasil yang tepat adalah 2pi. Jawabannya 2pi satuan volume yang D. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. Kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, dan mengelola hasil penggunaan alat dunia nyata yang efektif, produk yang relevan, dan berkualitas tinggi. Sebagai bagian dari keterampilan engage ya, mungkin atau dengan bahasa yang dimaksud abad ke-21 mungkin. Pernyataan tersebut merupakan ciri-ciri dari, kalau seperti ini jawaban yang tepat adalah high productivity. Bisa juga dilihat di modulnya. Soal nomor 11. Secara teoritis, hal-hal apa saja yang dapat membangun etos guru sebagai komunikator dalam pembelajaran? Sebagai komunikator, kita yang penting adalah murid itu percaya dengan apa yang kita sampaikan dan juga kita mempunyai daya tarik. Ya, jadi kemungkinannya jawabannya yang B. Soal nomor 12, pernyataan berikut yang benar terkait dengan bilangan ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan pernyataan dari A sampai E, yang B khususnya, selisih dua bilangan irasional belum tentu menghasilkan bilangan irasional. Contoh kita ambil akar 2 itu irasional ya. Kalau dikurangi dengan akar 2 itu sendiri. Nah, ini kan 0. 0 itu rasional. Jadi kemungkinan jawabannya yang B. Soal nomor 13, himpunan penyelesaian dari 2x plus 5y min 8 sama dengan 0. Ya jelas ya, untuk domainnya adalah x, untuk y-nya berarti kita cari. Jadi 2x kita masukkan menjadi x1 gitu maksudnya ya. Ditambah 5y1 min 8 sama dengan 0. Jadi kalau kita pindahkan luas, jadi 2x1 sama dengan min 5y1 plus 8. Seperti ini. Jadi X1 ya, ini sama dengan, tapi yang kita butuhkan Y-nya ya. Jadi ini kebalik, sorry. Jadi bukan mencari X1 tapi mencari Y1-nya. Berarti 5Y1 sama dengan min 2X1 plus 8. Begini harusnya ya. Jadi Y1 itu sama dengan 8-nya boleh taruh di depan juga nggak masalah. 8 sorry, bukan plus tapi min ya. Min 2X1 per 5 ini. Jadi kalau domainnya X1 maka hasilnya darah hasilnya 8 min 2X1 per 5 yang D. Soal nomor 14, menjelang kenaikan kelas, para siswa kelas 10 bermaksud memesan kaos seragam angkatan. Setelah disurvei, diperoleh data permintaan sebagai berikut. Ini hasil surveinya 10A, 10B. Ya, untuk motifnya ini logo sekolah, nama angkatan, gambar ilmuwan, kata mutiara. Untuk warnanya hitam, putih, biru, merah. Jika penetapan pilihan akan dilaksanakan secara voting, maka pernyataan berikut yang benar adalah voting ya. Maka peluang ini 10B-nya kan kepotong ya. Jadi kita ini juga kemungkinan karena yang 10B di sini terpotong ini. Ya. Berdasarkan di sini berarti yang paling banyak ya, ini minat pada motifnya adalah gambar ilmuwan. Peluang motif logo sekolah lebih tinggi daripada warna biru. Nah, ini tidak nyambung ya. Kemungkinan yang gambar ilmuwan itu, tapi di sini warna hitam ya, tapi kita nggak tahu B-nya juga. Jadi kemungkinannya kalau tidak B,
yaitu warna yang paling berpeluang disepakati adalah warna hitam. Kalau nggak B, ya mungkin C juga, ya karena gambar ilmuwan tadi yang jelas. Selanjutnya soal nomor 15. Untuk meningkatkan kemampuan peserta didik memecahkan masalah lingkungan, Ibu Kartini menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL ya, PJBL maksudnya, dengan menugaskan peserta didiknya membuat karya dari sampah organik. Ia merencanakan untuk menilai hasil karya peserta didik berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? Karena project berarti penilaiannya juga penilaian produk ya. Jadi jawaban yang B. Soal nomor 16, suatu perusahaan memproduksi X unit barang dengan biaya 4X kuadrat min 8X plus 24 dalam Rp1.000 untuk tiap unit. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga 40.000 tiap unit, maka keuntungan maksimum yang diperoleh ya. Jadi keuntungan maksimum misalkan K X ya. Berarti kan harga jual yaitu 40.000 kalikan unitnya yaitu X Oke, ini kan dalam ribu ya, dalam Rp1.000. Berarti 40.000 ini juga kita singkat menjadi jangan 40.000 X tapi 40X saja. 40X ini adalah harga jual dikurangi harga beli atau modal. Modelnya ini kan 4X kuadrat. 4X kuadrat min 8X plus 24 ya. Ini adalah harga tiap unit dikali banyaknya unit ada X. Nah, jadi ini nanti kalau kita sederhanakan akan menghasilkan min 4X pangkat 3 plus 8X kuadrat plus 16X. Seperti ini kalau kita sederhanakan nantinya. Sementara untuk mencari keuntungan maksimum kan harus diturunkan ya. Turunan pertamanya ini hasilnya adalah min 12X kuadrat kemudian plus 16X plus 16. Nah, nanti kalau kita sederhanakan juga masih bisa dan kita lanjut di atas ya. Jadi kalau kita faktorkan nanti ketemunya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2/3. Kalau min kan tidak memenuhi ya, jadi yang memenuhi adalah yang X-nya 2. Oke. Kemudian 2 ini kita masukkan ya, karena kita mencari keuntungan maksimum, kita masukkan ke min 4X pangkat 3. Jadi min 4 kali 2 pangkat 3 ditambah dengan 8 kali 2 pangkat 2 ditambah 16 kali 2 seperti ini. Nanti ketemunya adalah 32. Ini dalam satuan ribu berarti 32.000. Jawabannya yang E. Soal nomor 17. Ingkaran dari jika ujian nasional ditiadakan maka semua siswa senang. Ini kan berarti jika P maka Hi ya. Oke, kalau kita lihat kembali materi logika matematika, ingkaran dari jika P maka Hi itu rumusnya adalah P dan negasi Hi. Berarti P-nya itu kan ujian nasional ditiadakan ya. Kemudian Hi-nya itu kan semua siswa senang. Berarti kalau negasi Hi ada beberapa siswa yang tidak senang ya. Jadi kesimpulannya atau ingkarannya adalah ujian nasional ditiadakan ya, ujian nasional ditiadakan dan ada beberapa siswa yang tidak senang. Jawabannya adalah jika jawabannya ujian nasional ditiadakan
berarti pilihannya yang A, yang C, dan yang E. Dan ada siswa, tapi ini semua siswa ya, semua siswa tidak senang. Oke, berarti P dan negasi Hi ini juga bisa kita jadikan ya, P dan negasi Hi P dan negasi Hi, berarti jawabannya jika ujian nasional ditiadakan dan ada siswa yang tidak senang. Oke, belum ketemu jawabannya. Kita lanjut dulu ke soal nomor 18. Tapi kalau soal nomor 17 kita gunakan logika ya. Berarti ujian nasional lingkarannya adalah jika ujian nasional ditiadakan, mungkin yang D ya, ujian nasional diadakan atau ada beberapa siswa yang tidak senang. Oke, kita lanjut dulu ke soal nomor 18. Seorang anak mengumpulkan batu kerikil dalam perjalanan pulang dari sekolah. Tiap hari ia mengumpulkan 5 kerikil, lebih banyak dari hari sebelumnya. Oke, ini terlihat jelas ya, ini adalah aritmatika. Dengan bedanya adalah 5 ya. Maka jumlah kerikil pada hari ke-25 berarti S25 ya. Rumusnya adalah N/2 dalam kurung 2A plus N-1B ya. Ini rumus daripada Sn. N-nya nanti kita ganti 25. Oke, berarti 25/2 dalam kurung 2 kali A-nya adalah kerikil pertama, berarti 5 ya yang dikumpulkan, berarti 2 kali 5 plus N-1 berarti 24 kali 5, berarti ini. Oke, kita hitung di atas, 25/2 dalam kurung 10 plus 24 kali 5. Ini adalah 120, jadinya 25/2 kali, berarti ini 130 ya. Oke, tapi kalau ini tidak ada jawabannya, kemungkinan dari pertama dia mengumpulkan 1 bukan 5 langsung ya. Jadi ini 2 kali 1, berarti ini 2 bukan 10. Kalau ini ada jawabannya, jadinya 122 ya. Ini nanti hasilnya adalah 1525 ya. Di sini kurang jelas dia hari pertama membawa berapa kerikil. Kemungkinan yang D.
Oke, ke soal nomor 19. Bayangan titik P 5,6 direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, ya. Y sama dengan min X. Oke. Untuk Y sama dengan min X, jadi P 5,6 direfleksikan terhadap Y sama dengan min X, ya. Jadinya adalah min Y, min X, jadinya 6,5. Kemudian 6,5 ini direfleksikan lagi terhadap X sama dengan min 4, ya. Kalau direfleksikan terhadap X, berarti nilai Y-nya kan tetap. Nah, tapi untuk X-nya berubah, koordinat X-nya berubah. Jadi dua kali ini, ya, min 4 plus 6, ya, koma min 5. Ini bukan plus tapi min, ya, yang betul, ya, karena 2M min X. Ini hasilnya min 8 min 6, jadinya min 14, min 5. Jawabannya yang C. Ini rumusnya adalah 2M min X. Ini adalah M-nya. Rumusnya 2M min X. Soal selanjutnya nomor 20. Oke. Mempunyai nilai maksimum, ya. Jadi dimasukkan ke F X, Y X plus 5Y dari ini. Oke, kita cari dulu, karena ini bentuknya pertidaksamaan, ya. Tapi kita coba langsung kita eliminasikan 2X plus 5Y. Oke, ini kita coba-coba, semoga beruntung, ya. Kemudian ini 4X plus 3Y sama dengan 24. Kita coba eliminasikan langsung, ini kali 2, ini kali 1, ya. Temunya adalah 4X plus 10Y sama dengan 52. Yang bawah 4X plus 3Y sama dengan 24, masih tetap. Ini kita kurangi, 12 dikurangi 4, 8. 4 dikurangi 2, masih 2. Ini 7Y, ya, berarti Y nya sama dengan 3, ya, berarti. Kalau Y nya 3, berarti X nya kita cari 2 kali X plus 5 kali 3, ya, sama dengan 26. Masukkan ke persamaan pertama, jadi 2X sama dengan 26 dikurangi 15, ya. Jadi 2X sama dengan 11. X nya 11 per 2, ya, kurang yakin, kan? X sama dengan 11 per 2. Kalau kita masukkan di sini, berarti 11 per 2 ditambah 5 kali 3. 5 kali 3, 15, 11 per 2. Itu koma, ya, berarti 5,5. Jika ada yang sudah ketemu, bisa di komen di bawah, ya. Nomor 21. Pada balok ABCD FGH, pernyataan berikut yang benar adalah, oke, kita ilustrasikan gambarnya dulu. Ini kurang bagus, tapi sebagai ilustrasi saja. ABCD EFGH. Oke. Bidang ABCD bersilangan dengan HD. BCD dengan HD tidak bersilangan, ya. Garis FB bersilangan dengan DC. Ini betul, ini. Jawabannya yang B. Ke soal nomor 22.
belajar teknis, praktis, aktif, emansipatoris, konsep, keseimbangan, yang merupakan tipe belajar menurut Habermas ya. Yang saya tahu menurut Habermas itu adalah antara lain teknis, praktis, dan juga ini emansipatoris. Nah, ini yang diminta 4 ya. Yang satunya adalah yang penting ada 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Mungkin 1, 2, 3, 4 ini ya. Kemungkinan yang D. Oke, ke soal selanjutnya, yaitu cos 105 ditambah cos 15. Kita ingat rumus cos A ditambah dengan cos B ya. Rumus cos A ditambah cos B adalah cos A ditambah cos B, ini rumusnya sama dengan 2 kali cos setengah A plus B kali cos setengah A min B ya. Jadi 2 kali cos setengah A plus B berarti 120 kali cos setengah A min B berarti cos setengah kali 90. Jadinya 2 kali cos 120 bagi 2 60 kali cos 45. Ini 2 kali cos 60 adalah setengah, cos 45 adalah setengah akar 2. Maka hasilnya adalah setengah akar 2 yang B. Soal selanjutnya, volume benda putar yang terjadi bila daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan E kuadrat dan Y sama dengan 4X min 3 diputar terhadap sumbu X ya. Oke, kita ilustrasikan dulu gambarnya. Y sama dengan E kuadrat. Berarti seperti ini ya kurvanya. Untuk Y sama dengan E kuadrat, Y sama dengan 4X min 3. Kalau X-nya 0, Y-nya min 3. Kita cari titik potongnya dulu antara kedua kurva. Berarti E kuadrat sama dengan 4X min 3 ya. Ini Y1 sama dengan Y2. Y1-nya yang E kuadrat, yang Y2-nya adalah yang 4X min 3. Ini E kuadrat min 4X plus 3. Kalau ini kita faktorkan, nanti akan ketemu titik potongnya ya. Berarti ini X, ini X, ini
min 3 ini min 1 ya, jadi 3 dengan 1, X sama dengan 1 di sini, dan X sama dengan 3 ya. Kemungkinan gambarnya ya seperti inilah. Nah, yang kita cari yang ini, kita nanti cari volumenya, berarti batas bawahnya 1, batas atasnya 3 ya. Oke. Rumusnya adalah untuk volume Pi berarti Y2 kuadrat dikurangi Y1 kuadrat dx ya. Y2 kuadrat berarti Pi integral 1 sampai 3 kuadrat dari Y2 adalah 16 kuadrat, kemudian min 24 plus 9 seperti ini, dikurangi Y1 kuadrat berarti min X pangkat 4 ya dx. Oke, ini integralnya berarti min 1/5 X pangkat 5 kemudian plus 16/3 X pangkat 3 min 12X kuadrat plus 9X ya. Kita masukkan 3 dan dikurangi dimasukkan 1. Oke, ini cukup banyak nanti perhitungannya ya. Kita lanjut dulu ke soal nomor 26. Nilai kebenaran kolom ketiga ya. Jadi P atau Q nya ini kita cari dulu P atau negasi Q. Kalau negasi Q itu kan tinggal ini ya, S B S B ya, S B S B. Maka P atau negasi Q, P atau negasi Q berarti B B S B. Kemudian kita cari negasi P. Jika negasi P maka Q ya, negasi P berarti kan S B B. Oke. Jika negasi P maka Q ya, berarti ini B, ini B, ini B, ini S. Nah, baru yang ini bisa kita jawab ya. Jadi ini B, ini B, ini S, ini S. Jawabannya BB SS. Jawabannya yang C. Nomor 27, perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Oke, jadi proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan media nyata, jelas ya. Soal nomor 30 ini kita kalikan dengan akar sekawan nantinya ya, jadi limit ini 4 min E kuadrat ya kali dengan nanti akar sekawannya berarti 3 plus akar E kuadrat plus 5, yang bawah nanti dapatnya adalah 9 min dalam kurung E kuadrat plus 5 ya, seperti ini X mendekati 2, jadi limit yang atas masih 4 min E kuadrat kali dengan 3 plus akar E kuadrat plus 5 masih tetap, yang bawah nanti menjadi berarti 4 min E kuadrat ya. Ini bisa kita coret dimana X nya mendekati 2 ya. Kalau dimasukkan 2 berarti hasilnya 3 ditambah akar 2 kuadrat 4 plus 5, jadinya 3 plus akar 9 kan 3, berarti hasilnya adalah 6. Jawabannya yang P.
Soal nomor 29, teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan pada aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memahami makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Maka aliran tersebut dari teori, ya, ini sepertinya konstruktivistik ya. Kalau nggak konstruktivistik ya bisa humanistik atau mungkin humanistik ya, dari manusia itu sendiri, pada diri itu sendiri. Soal nomor 30, jika luas daerah yang diarsir 20, oke, maka luas daerah yang tidak diarsir ada titik-titik. Oke, kalau kita perhatikan di sini luas yang diarsir 20 ya. Oke. Berarti alasnya 2 ya. Tingginya kita anggap 10. Seperti ini. Ini 2, berarti ini 1 ya. Ini T-nya 10 kita anggap. Berarti ini 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 5 6. Total panjangnya 6, berarti total semuanya 6 kali 10. Ini ada 60. 60 semua ya. Maka luas daerah yang tidak diarsir berarti harusnya ada ini kan segitiga itu setengah alas kali tinggi ya, berarti ini 2 kalinya, berarti 2 kali 60 berarti 120 dikurangi 20 berarti ada 100 yang tidak diarsir. 31. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tinggi, maka strategi yang dilakukan oleh guru adalah kemungkinan mengidentifikasi peserta didik yang sudah siap maupun yang belum siap untuk mengikuti yang D kemungkinan ya. Oke, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.